Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali oleh Ibu Yulita Pujelestari MH. Pada saat kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang mata kuliah ilmu negara. Di pengantar ilmu negara ini, akan ada tujuan pembelajaran dalam mata ilmu negara yang pertama. Yang pertama, menjelaskan pengertian ilmu negara dari pendapat beberapa ahli. Kemudian, pada pertemuan awal ini akan menjelaskan apa itu objek dari ilmu negara. Ya, baik teman-teman, akan dimulai dari pendahuluan. Di ilmu negara ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian-pengertian pokok serta sendi-sendi pokok tentang negara. Tentang negara ini baik itu wilayahnya, penduduk, pemerintah yang berdaulat, dan tentunya pengakuan dari negara lain. Pengertian-pengertian pokok tentang negara ini adalah mengenai hal-hal yang pada umumnya mempunyai pengertian yang sama. Nah, di ilmu negara ini merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa semester pertama. Sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara, seperti ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara. Dan di pertemuan awal ini membahas juga bagaimana perbedaan antar mata kuliah ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, terletak pada objek pembahasannya yaitu negara. Selanjutnya, objek pembahasan pada mata kuliah ilmu negara bersifat abstrak. Artinya apa? Artinya negara yang tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Ilmu negara bersifat teoritis, ilmu negara bersifat abstrak, umum dan universal. Berlaku pada setiap negara, sehingga tidak dapat langsung diterapkan pada praktek kenegaraan. Selanjutnya yaitu mengenai definisi ilmu negara. Oke, baik teman-teman. Definisi ilmu negara sebenarnya banyak dari beberapa pakar. Nah, diantaranya ilmu negara ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat teori. Pengetahuan yang bersifat teoritis mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara, serta merupakan pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lain yang objeknya juga negara. Ilmu negara bukanlah ilmu pengetahuan yang berkembang di negara Indonesia sendiri. Ilmu negara yang kita pelajari berasal dari negara Eropa Barat yang bersumber dari negara Yunani. Ya, berbicara tentang ilmu negara, maka siapa sih sosok yang memperkenalkan ilmu negara kepada dunia? Dia adalah sosok berasal dari Jerman bernama George Jelinek. Nah, kelahiran dan keberadaan ilmu negara tidak dapat lepas dari jasa George Jelinek. George Jelinek adalah merupakan seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Pada tahun 1882, ia telah menerbitkan buku dengan judul Allgemeine Staatslehre, Ilmu Negara Umum. Buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu negara. Kalau kita berbicara tentang histori ilmu negara, maka secara histori memang ilmu negara sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Plato dengan bukunya Politeia telah membahas masalah negara, meskipun pemikirannya bersifat renungan dan amat ideal. Nah, Aristoteles yang seperti kita ketahui dengan bukunya Politika, ia mencoba mengumpulkan dan membandingkan berbagai konstitusi dari beberapa negara kota di Yunani, sehingga pembahasannya sudah bersifat empiris. Ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan juga timbul pada akhir abad ke-19 dan pada abad awal ke-20.
yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Wilhelm II di Jerman. Nah, karena memang tingkat pendidikan rakyat Jerman sudah tinggi, Kaisar berusaha mencari dasar ilmiah atas kekuasaannya agar dapat diterima oleh rakyat. Ia kemudian meminta bantuan pada para ahli hukum di negara Jerman untuk memikirkan suatu landasan ilmiah bagi kekuasaannya. Akibatnya, timbullah suatu aliran disebut mazhab hukum publik Jerman, atau di dalam bahasa Jermannya Deutsche Publischen School, dengan para ahli pikir Paul Laban, von Gerber, dan George Jelinek. Nah, aliran inilah berusaha mengembangkan teori hukum publik yang belum tersusun secara baik dan teratur seperti hukum perdata. Selanjutnya, kodifikasi hukum yang terdapat di negara Romawi, khususnya hukum perdata, termasuk ke dalam negara Eropa. Dia melalui teori resepti, artinya peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau. Ada 4 macam fase. Pertama, teori resepti. Adapun proses resepsi mengalami 4 macam fase, yaitu teoris resepti, praktise resepti, wetenschappelijke resepti, dan positif resetelische resepti. Nah, di akhir abad ke-19, seorang sarjana dari Jerman bernama George Jelinek mencoba membahas apa itu teori ilmu negara secara menyeluruh dan kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Staatsrecht. Ia kemudian dianggap sebagai bapak ilmu negara karena merupakan memang orang yang pertama yang menyelidiki serta membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh. Kemudian menyusunnya secara sistematis. Teori Jelinek dianggap sebagai penutup masa lampau dan menjadi penolak-tolak bagi peninjauan lebih lanjut terhadap teori ilmu negara. Hal ini karena ia telah menggunakan teori-teori baru dalam bukunya yang berbeda dari sarjana sebelumnya. Nah, sebelum Jelinek cukup banyak sarjana lain yang membahas ilmu pengetahuan tentang negara. Akan tetapi umumnya masing-masing hanya membahas satu pokok bahasan saja. Contoh misalnya ada Machiavelli membahas hanya tentang kekuasaan. Ada Rousseau membahas tentang kedaulatan rakyat. Ada Thomas Hobbes dan John Locke membahas teori perjanjian masyarakat. Nah, George Jelinek mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan tentang negara, meneliti, mengumpulkan teori-teori yang sama, kemudian menyusunnya secara sistematis. Teorinya tersusun dalam sistematika sebagai berikut. Ada Staatswissenschaft dalam arti sempit, ada Rechtswissenschaft, ada Staatswissenschaft, ada 3, ada Beschreibende Staatswissenschaft, Theoretische Staatswissenschaft, dan Praktische Staatswissenschaft. Menurut Jelinek, teori ilmu negara ada yang bersifat umum, ada arti, cut off. Menurut Jelinek, teori ilmu negara ada yang bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua negara yang disebut Allgemeine Staatsrecht. Selain itu, ada juga yang bersifat khusus. Selain itu, ada juga yang bersifat khusus, yaitu berlaku untuk satu negara tertentu saja disebut ilmu negara khusus. Skema pembagian ilmu negara bisa dilihat di sini. Ilmu negara umum maupun ilmu negara khusus, Jelinek mengintrodusir suatu negara baru yang berbeda dengan sarjana-sarjana lain, yaitu teori dua segi. Nah, teori ini meninjau negara dari dua segi, yaitu segi sosiologis dan segi yuridis. Segi sosiologis melihat negara sebagai suatu bangunan masyarakat atau negara sebagai suatu kebulatan. Sedangkan dari segi yuridis, melihat negara dalam strukturnya atau negara sebagai suatu bangunan hukum. Ilmu negara umum, peninjauannya terbagi atas peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis.
Begitu pula terhadap ilmu negara khusus, peninjauannya terbagi atas peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.